Video ini adalah tambahan penjelasan tentang bagaimana caranya menentukan target kehidupan ya. Jadi setelah saya posting video yang itu, kemudian saya meminta beberapa rekan mengisi data tentang apa target mereka dalam 10 tahun, 5 tahun, dan 6 bulan ke depan. Ternyata eh mengisinya masih, ya katakanlah, jauh daripada yang diharapkan ya. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, di antaranya rasa takut, kemudian masih eee, banyak opsi, jadi pengen A, pengen B, pengen C. Kemudian lagi juga yang sama sekali tidak memikirkan berdasarkan data, jadi hanya kira-kira aja. Nah, jadi gini, saya uraikan ya, yang kan rasa takut tuh jadi kayak, oh, kalau saya bikin tinggi gitu nanti nggak bisa tercapai lah. Nah, ini artinya kalah sebelum bertarung. Jadi mau naik ring aja, aduh nggak bisa lah, ini kayak ini saya bakal kalah nih sih. Eh, Kalau memang seperti begitu ya, siap-siap saja menjadi pecundang dalam kehidupan ya. Jadi kalau belum maju aja udah kalah terus gitu. Nah, kalau nggak mau seperti itu, ya nggak bisa. Tetap harus oke, semangat, ya bisa gitu. Oke, rasanya cuman bisa cuman kuat 30, ya targetkan 90. Pokoknya usahakan gitu sampai jadi-jadinya, seberapa sanggup nanti lihat hasilnya, tapi pokoknya yang dikejar itu ya 3 kali dari banding yang rasanya bisa gitu. Nah, kalau misalnya rasanya 30 kemudian taruh target 25, halah, parah lah kan. Jadi bahkan men-set target yang di bawah kemampuan sendiri, yang itu nggak target, itu dia jalankan biasa kan aja, nggak usah kejar-kejar juga pasti bisa. Nah, kemudian masalah opsi-opsi ya. Kalau target saya kalau nggak A, B, kalau nggak C, tapi sementara ini saya mau jalankan D dulu, nah itu nggak bisa juga. Oke, saya terang-terang aja bilang, saya ini sampai ini hari kalau kita bicara soal finansial, saya masih jauh dari dikatakan sukses. Setidak-tidaknya dalam versi saya ini masih jauh dari yang namanya sukses secara finansial. Tapi ini karena saya secara pribadi memang target utama saya itu bukan ke arah finansial. Jadi saya itu lebih suka untuk mencapai terobosan-terobosan ya, menghasilkan sesuatu. Makanya saya itu di bidang penelitian. Dan kalau di bidang penelitian saya bisa bilang ya, saya ini amat sangat sukses. Apalagi mengingat saya adalah peneliti independen ya. Tidak ada perusahaan gede yang mendukung saya. Saya mendanai diri sendiri gitu ya. Jadi ya, hasil penelitian saya jual hanya dari situ aja. Nggak banyak ya peneliti yang bisa seperti begitu. Bahkan di zaman-zaman dulu banyak inventor-inventor sukses itu pun mereka tuh masih mencari dukungan modal ya, dari modal-modal besar ya. Jadi contoh kayak Edison lah, dulu mereka cari dukungan modal. Yang jalan benar-benar independen kayak saya tuh jarang sekali. Nah, dan saya sudah sangat banyak menghasilkan ya terobosan-terobosan yang inilah sangat jauh di luar apa yang orang bayangkan. Jadi orang nggak kebayang akan bisa, bahkan saya sendiri pun tadinya nggak kebayang ya bisa mencapai sejauh ini gitu. Nah, tetapi saya bisa mencapai ke situ itu karena saya tidak banyak opsi A, B, C, D, E. Jadi maksudnya, saya meneliti ya tentang bioenergi, tapi seumpamanya saya nggak berhasil, terus saya ada persiapan B, C, D, nggak seperti begitu. Oke, memang benar ya, saya juga ada kerjaan sebagai IT konsultan, tapi itu kayak semacam hobi sampingan. Jadi itu sekedar ya mungkin menghabiskan waktu 5 sampai 10 jam sebulan begitu, dan itu juga agak mendukung ke arah dimana saya harus publikasikan hasil riset saya harus jualan juga kan. Jadi
Itu masih sinergi gitu. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar opsi antara A dan B. Dan saya walaupun saya dalam kehidupan ada mengalami beberapa kali kegagalan, tapi jumlah kegagalannya tidak banyak. Jadi kalau Anda misalnya mendengar nasihat orang, "Oh, nggak masalah, gagal karena orang sukses tuh pasti gagal berulang kali." Itu sebenarnya hanya ucapan penghiburan ya. Orang itu bisa nyaris tidak pernah gagal atau bahkan tidak pernah gagal sama sekali, sukses terus-terusan selama dia tahu apa yang dia mau dan dia tuh benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya untuk itu. Nah, saya kasih gambaran analogi yang lebih gampang dicerna soal opsi-opsi ini. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendorong sebuah kereta yang sangat besar dan sangat berat ya, Anda tahu tuh kereta besar itu berat, tapi Anda kemudian karena takut nggak mampu mendorong kereta itu, Anda sambil menyeret gerobak kecil di belakang. Anda bilangnya nggak apa-apa lah kalau misalnya saya nggak mampu mendorong yang besar ini, saya bawa yang kecilnya aja nanti. Tapi dengan demikian, ya kekuatan Anda tuh sebagian sudah ketarik sama gerobak yang kecil belakang ini kan. Jadi Anda tidak bisa push dengan gerobak depannya dengan full lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya Anda tidak bawa gerobak yang kecil itu, Anda masih bisa full dorong gerobak nih. Nah, ini kapan yang misalnya tidak terlalu masalah ada istilahnya cadangan. Memang orang semuanya takut pasti harus perlu ada cadangan. Oke, jangan sampai cadangannya itu berupa gerobak kecil. Ya, kalau misalnya cadangannya itu hanya sebuah botol kecil yang bisa masuk kantong aja, ya itu nggak masalah karena itu tidak akan mempengaruhi performa Anda dalam mendorong si gerobak besar. Ya, nggak mungkin lah sebuah botol seberat setengah kilo dalam kantong bisa mengurangi energi kita sedemikian rupa sehingga nggak bisa mendorong gerobak besar itu hanya gara-gara botol itu, ya kan? Nah, tapi kalau Anda tadi narik gerobak kecil belakang itu jelas-jelas sangat mengganggu. Entah itu diikatkan di pinggang Anda, tarik kaki Anda, pokoknya itu sangat mengganggu performa Anda. Nah, kemudian mungkin kalau takut, tapi kalau gagal bagaimana kalau nggak punya serep gitu? Ya, makanya itu ada patokan ya. Biasanya manusia ya itu mampu dalam kondisi adrenalinnya terpompa itu mampu mencapai 3,5 sampai 4 kali kekuatan aslinya, baik itu kekuatan dorong ke kekuatan untuk melompat apa kan. Mungkin Anda pernah dengar cerita di mana orang dikejar tuh sama anjing galak tuh tiba-tiba bisa melompat tinggi aja lewat pagar padahal biasanya dia manjat pagar takut kan. Nah itu kayak gitu. Jadi anjuran saya tentang 3 kali itu tidak asal-asalan ya, karena memang manusia diketahui pada kondisi terpepet itu ya adrenalin pompa itu memiliki kemampuan bisa 3 kali lipat daripada normal ya. Jadi selama gerobak yang Anda targetkan itu misalnya Anda biasanya kuat ngedorongnya 100, nah ini Anda mau targetkan dorong 200 gitu sampai maksimum 300 itu nggak ada masalah sebenarnya asal Anda benar-benar habis-habisan. Dan saya bisa mengalami banyak kesuksesan di penelitian saya karena saya tidak pernah mempertimbangkan bagaimana kalau gagal. Ya, saya selalu melakukan uji coba penelitian ya dengan asumsi itu pasti berhasil. Ya, bukan dikatakan semua hasil penelitian saya berhasil. Saya bilang ada gagalnya tapi sangat sedikit. Ya, karena saya biasanya selalu push. Nah, bagaimana dengan alternatif apa? Maksudnya, kalau cara ini tidak berhasil, cara itu yang dipakai itu beda, ya. Jadi ini bukan berarti saya mendorong gerobak besar sambil bawa gerobak kecil di belakang, enggak. Saya mendorong gerobak besar kalau nggak bisa dengan cara begini, mungkin dengan cara begini atau bagaimana. Pokoknya saya ganti posisinya, saya tambahin apa, itu rencana alternatif terhadap target yang sama. Dan itu memang dibutuhkan. Karena kita harus kreatif, harus bisa mencari solusi-solusi yang lebih mudah, lebih cepat, lebih ringan, ya, yang menghasilkan kita mampu melakukan lebih daripada yang normalnya bisa kita lakukan. Oke. Dan kemudian ada lagi masalah di mana sama sekali tidak membayangkan berdasarkan data, jadi hanya kira-kira. Oke. Ada tadi rekan yang mengisi di formulir itu dalam 10 tahun dia berharap punya penghasilan
50 juta. 10 tahun 50 juta. Jadi katakanlah sekarang dia nol penghasilannya, dia berharap setahun dia cuma meningkat penghasilannya 5 juta. Itu terlalu gimana ya? Antara mungkin pesimis atau nggak ngecek ya, bahwa 50 juta itu 10 tahun lagi itu ya nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Kalau kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan. Taruhlah orang 10 tahunnya lalu mengatakan, oh 10 tahun ke depan saya ingin punya penghasilan 5 juta sebulannya ya. Kita lihat sekarang ya. Sekarang ini 5 juta itu dapat apa? Tapi kalau 10 tahun yang lalu jadi di tahun 2012-2013 ya 5 juta ya lumayan loh, masih masih bisa ada belanja-belanja lah walaupun nggak banyak kan, karena pada waktu itu 5 juta tuh masih 2-3 kali lipat upah minimum. Nah, 50 juta 10 tahun lagi itu ya itu terlalu menyedihkan lah menurut saya. Kalaupun kita anggap asumsi dengan inflasi kali 2 100 juta tuh juga masih terlalu pesimis istilahnya gitu ya. Jadi makanya kalau membuat sebuah target itu juga harus perkiraan gini ya. Sebenarnya lifestyle itu yang diinginkan tuh kayak apa, dan terus kalau pengaruh inflasi apa segala macam faktor ekonomi itu harus diperhitungkan, baru set sebuah angka yang masuk di akal, yang kalau tidak terjadi aneh-aneh wajarnya jumlah segitu tuh pada saat itu cukup untuk support ya, support lifestyle yang diinginkan. Dan kemudian juga ada masalah di breakdownnya kayaknya ke yang tadi tuh, jadi orang masih kurang jelas bahwa misalnya kalau kita mau 10 tahun lagi itu berapa, 5 tahun itu ya separuhnya, itu kan proyeksi garis lurus ya, garis lurus gitu. Nah kalau setahun kemudian ya berarti 1/10-nya, itu pertambahannya. Jadi maksudnya kalau kita start dari 5, kemudian kita mengharapkan 100 dalam 10 tahun, itu pertambahannya 95 dibagi 10 berarti dalam setahun harus nambah 9,5 ya. Kalau dalam setahun nambah 9,5, dalam 6 bulan berarti harus nambah 4,5. Nah itu yang harus dijadikan target, bisa nggak dalam 6 bulan ya nambah 4,5. Kalau mau nambah 4,5 tuh caranya gimana, lalu plan itu bukan dengan kayak gini, oh saya ingin rencananya saya ingin minta tambah gaji itu kayak gitu, itu bukan plan tuh harus benar-benar satu persatu langkahnya gimana. Jadi pertama saya perbaikin performanya saya gini, misalnya orang kerja ya. Kemudian nanti di bawah terakhir minta kenaikan gaji gitu. Kalau misalnya bisnis, oke, baik, sekarang ini kayak gini saya akan ekspansi ke situ, atau saya perbaikin marketing saya, atau misalnya saya selama ini misalnya hanya jualan di Facebook, saya akan nambahin channel-channel jualan lain. Jadi harus ada jelas plannya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk membuat target yang lebih masuk di akal, yang tidak menyedihkan. Ya, sekian, terima kasih.